Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yuk, coba lihat kiri kanannya, kamu udah pakai masker belum? Coba bilang. Semua sudah pakai ya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita membaca bersama-sama bergantian untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Yang pria baca ayat 18, lalu nanti perempuan ayat 19, demikian seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul perikop ini, anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan, pria 23 ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Bersama, maka tersiarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Silakan duduk. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan yang merenungkannya serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persoalan-persoalan hari-hari ini makin banyak membelenggu hidup kita manusia, saudara. Dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar, dari persoalan yang mudah atau gampang sampai kepada persoalan yang rumit atau sulit. Bahkan memang terasa sangat sulit atau tidak mungkin untuk kita selesaikan. Dan itu sebabnya kita mulai merasa kehilangan pengharapan, saudara. Kalau kita lihat di sini ada begitu banyak masalah-masalah yang muncul, menimbulkan kekecewaan atau putus asa, membuat kita menyerah terhadap keadaan, bahkan kemudian merasa bahwa tidak mungkin tertutup lagi, tidak mungkin terbuka lagi jalan keluar, sampai kemudian kita mengalami yang namanya kehilangan iman. Di titik ini, saudara-saudara, kita sudah mulai kehilangan pengharapan, dan di titik ini kita sudah tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya masalah yang timbul, saudara, dalam diri kita tidak membawa kita kepada rasa kecewa dan putus asa, saudara-saudara. Tetapi persoalan demi persoalan yang kita alami, Tuhan tuntun kita sebenarnya untuk kita terus mau berusaha, spirit fighting. Jadi ada semangat untuk terus melawan, bertahan, ya, bahkan keluar dari menjadi pemenang, saudara. Kita tidak menyerah terhadap keadaan, tetapi kita berinovasi, cerdas dalam mencari solusi, saudara. Sehingga kita selalu melihat dalam setiap masalah yang muncul, ada jalan keluarnya, tidak tertutup kemungkinan untuk jalan keluar, saudara. Sehingga ketika akhir dari semua masalah yang kita hadapi, kita memiliki kualitas iman yang lebih lagi, saudara. Tapi seringkali kehidupan kita memang lebih di sini putar-putarnya, saudara. Masalah demi masalah yang kita hadapi, kecil sampai besar, yang gampang sampai yang sulit, mengarahkan kita, membawa kita kepada satu kesimpulan, saudara-saudara, atau bahkan satu statement, apakah Tuhan itu masih ada? Ketika kita mengatakan, saya sudah berdoa, kita semua sudah berdoa, kenapa corona masih ada? Kita sudah semua berdoa, bahkan saya berpuasa, tetapi masalah dalam rumah tangga keluargaku tetap seperti ini. Kenapa? Seakan-akan kita berpikir ketika Tuhan ada, ketika kita terima Yesus, maka seluruh masalah kita selesai. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejak Yesus hadir di tengah-tengah umat Israel, banyak persoalan yang muncul di antara mereka.
Kalau kita lihat perjalanan Yesus, saudara-saudara, ketika dia masuk atau tiba di satu kota, tiba di satu daerah, ada saja masalah, saudara. Dan ketika perikop ini kita baca, saudara, masalah yang muncul adalah ada seorang kepala rumah ibadat. Kalau dalam Injil Markus dia sebutkan jelas namanya Yairus, saudara ya. Tetapi di Matius tidak sebutkan namanya. Yairus, kepala rumah ibadat, saudara, anaknya baru saja meninggal, saudara. Ini masalah besar bagi dia, saudara. Dan dia datang kepada Yesus, saudara. Saya, saudara, kalau ada orang yang datang kepada saya juga bingung kalau bilang, "Boksu, anak saya baru meninggal. Coba kamu tumpang tangan, pasti dia hidup." Wah, bingung juga saya, saudara. Ini orang luar biasa, saudara. Dia punya masalah, dia datang bawa kepada Yesus, saudara. Ya, saudara, banyak orang pada saat itu yang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang kepada Yesus. Tapi ada dua pribadi yang hari ini kita mau lihat, saudara. Bagaimana mereka setelah datang kepada Yesus dengan persoalan yang begitu besarnya, saudara. Saya katakan begitu besarnya adalah satu persoalan mati, saudara. Anaknya mati. Yang satu lagi apa? 12 tahun pendarahan. Ibu-ibu, pendarahan itu nggak gampang. Bapak-bapak juga ya. Ibu-ibu ini tiap bulan, perempuan, maaf ya, setiap bulan pasti ada. Ya, sampai sebelum menopause. Tiap bulan pasti ada jatah seminggu pendarahan. Betul ya, dalam mens. Ini bukan satu bulan, satu minggu, sekali sebulan, bukan. Tapi 12 tahun, saudara. Dia terus-menerus mengalami yang namanya pendarahan, saudara. Jangankan 12 tahun. 12 minggu berturut-turut aja udah ribet banget kali ya. Gak usah kan 12 minggu. Sebulan sekali dalam seminggu aja ibu-ibu mengalami atau perempuan mengalami menstruasi, itu bawaannya langsung senewan, betul nggak? Semua anak diomelin, suami bikin ini salah mulu ya. 12 tahun, saudara. Ini persoalan besar, nggak main-main. Begitu sulitnya dia, saudara. Kalau dalam Markus disebutkan dia, saudara, dia sudah pergi berobat ke berbagai tabib, saudara, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa, bahkan keadaannya semakin buruk. Saudara datang kepada Yesus, saudara. Dia mengalami yang namanya mujizat. Saudara, ada dua cerita ini, saudara. Kalau saya merenungkan ini, satu kata yang muncul bagi saya, amazing, luar biasa sekali. Ini persoalan bukan main-main, persoalan sangat serius dan mustahil bisa sembuh, saudara, bisa pulih. Ada anak yang sudah meninggal, saudara. Lalu 12 tahun pendarahan. Saudara-saudara, tapi apa yang terjadi? Mereka mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Saudara, kita semua rindu mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Tapi bagaimana proses itu bisa kita alami? Bagaimana mujizat itu bisa kita alami, saudara? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan melalui cerita ini, saudara. Pertama, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca kisah-kisah dalam Alkitab ini, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang tahu tentang Yesus. Lalu mereka datang kepada Yesus, mohon belas kasihan Yesus, saudara. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Di sana diceritakan tentang ada seorang yang sakit kusta, saudara-saudara. Dia datang tersungkur kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, dalam bahasa Yunani aslinya tersungkur ini sama dengan kata datang, saudara, menghampiri, tetapi dalam posisi merendahkan diri, tersungkur seperti itu ya. Ini dia datang, saudara. Lalu kalau kita teruskan Lukas pasal 5 itu ayat yang ke-18, tadi 12-13, ada juga seorang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang temannya, saudara. Datang, dikatakan, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di depan Yesus. Sekali lagi, mereka semua bawa orang-orang yang bermasalah datang kepada Yesus, saudara. Jadi, saudara, pertama, saudara, bagaimana kita bisa merasakan atau mengalami yang namanya mujizat Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Saudara, 2017 yang lalu, waktu kami masih pelayanan di Parung Panjang, saya masih ingat bagaimana ketika itu gereja Tuhan di sana, gereja Metodis dan 2 gereja yang lain itu didemo oleh warga masyarakat, saudara. Ada ratusan orang yang berdemo di depan gereja, saudara. Mereka teriak-teriak minta supaya gereja ditutup dengan alasan tidak ada izin. Ya. Tapi seperti biasa kita tahu,
bagaimana proses perizinan di daerah sana ya. Karena 7 kabupaten di Bogor Barat itu tidak ada satupun yang memiliki IMB gereja. Kenapa? Ya kita tahu sendiri bagaimana prosesnya sulit. Jadi surat keterangan yang bisa kita miliki waktu itu adalah surat keterangan terdaftar di Departemen Agama. Itulah saudara, itu yang paling kuat. Dan itu sudah puluhan tahun ada di situ rumah ibadah itu. Tapi kemudian tiba-tiba masyarakat oleh karena provokasi orang-orang tertentu, mereka berdemo. Saudara, yang saya mau saksikan adalah ketika mereka berdemo, mereka mendesak untuk ditutup dan mereka mengancam kalau tempat ibadah ini tidak juga ditutup, mereka akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar dan memaksa, gitu ya, tanda petik, memaksa dengan kekerasan. Nah, saudara-saudara, kami yang ada di dalam di pastori bercampur baur perasaan kita, ketakutan, khawatir, marah dan semuanya saudara-saudara. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, jumlah massa begitu besar, saudara. Saudara, sejak hari itu kami berdoa, saudara. Saya mengajak jemaat untuk berdoa. Kita buat satu doa yang namanya doa keliling, saudara-saudara. Doa keliling itu ada beberapa orang yang memang kita jadwal, kita berdoa bersama-sama di gereja. Jadi beberapa orang kita berdoa di gereja, sebagian lagi keluar untuk berdoa berkeliling di komplek itu. Dan itu kami lakukan terus menerus setiap hari, saudara-saudara. Kami tak punya kekuatan, kami tak punya backingan apa-apa, kami nggak mampu, dana nggak kuat, nggak ada apa-apa. Kami datang kepada Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami ceritakan kepada Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, sampai hari ini, saudara, tempat ibadah itu masih terus boleh dipakai, saudara. Dan tidak sekalipun mereka datang kembali untuk berdemo. Saudara-saudara, dari mana kekuatan itu berasal? Dari Tuhan. Saudara, dari Tuhan. Ada begitu banyak cerita sebenarnya, kalau panjang sekali ceritanya, bagaimana Tuhan dengan berbagai cara melembutkan hati mereka yang keras ya, yang menjadi provokator. Ada yang dengan berbagai cara, ada yang pindah, ada yang meninggal dan seterusnya, saudara. Tuhan pakai berbagai cara. Saya mengatakan begini, petinggi gereja, aparat hukum sudah datang kepada saya. Mereka bilang, Pak, sudahlah, Bapak cari tempat yang lain, pindahlah. Ini sudah nggak mungkin, masa sudah menuntut ini ditutup, sudah. Bahkan pimpinan gereja mengatakan, sudahlah, tutup itu, kita cari tempat lain sajalah, sudah nggak aman itu, sudah susah itu. Tapi kami datang kepada Tuhan, saudara. Bagi manusia tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, inilah yang kami lakukan, saudara. Datang kepada Tuhan. Apapun perkara kita, sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan mereka semua datang menghampiri Yesus, saudara. Orang yang kusta tadi, orang yang lumpuh tadi, bahkan yang sakit pendarahan, dan Yairus kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan. Kenapa mereka semua mau datang kepada Yesus, saudara? Karena mereka memiliki yang namanya pengharapan, saudara. Karena mereka memiliki yang namanya pengharapan. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatasi masalah mereka. Orang kaya, pejabat tinggi sekalipun, punya kuasa apapun, semua kita punya keterbatasan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita yang terbatas menjadi tidak terbatas bersama dengan Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami yang namanya mujizat Tuhan, pertama datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, miliki iman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kepala rumah ibadat ini tentu sebelum dia datang kepada Yesus, tentu dia sudah dengar tentang Yesus, saudara. Perempuan yang sakit pendarahan ini pun sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia juga mungkin sudah mendengar berita tentang mukjizat yang dilakukan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus, saudara. Tapi saya mau katakan begini, saudara, tidak semua orang yang mendengar, bahkan melihat, menyaksikan kuasa Kristus tadi, kemudian bisa menjadi percaya, saudara.
Tapi pria ini, kepala rumah ibadat ini, dan perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mendengar lalu dia percaya, saudara. Saya katakan tadi, tidak semua orang yang mendengar dan melihat mujizat Tuhan bisa langsung percaya. Siapa, saudara? Contohnya orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sering sekali melihat Yesus melakukan mujizat, betul? Tapi mereka tidak percaya. Alih-alih percaya, mereka malah menuduh Yesus menjadi orang yang melanggar hukum Taurat dan seterusnya, saudara. Tetapi ketika perempuan ini dan Yairus, kepala rumah ibadat ini, mendengar dan melihat, tahu tentang mujizat lakukan Yesus, mereka percaya dan mereka datang kepada Yesus. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, kata iman dalam ayat yang di Roma ini sama dengan kata iman yang dipakai dalam Matius pasal 9 ayat 22. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman di sini dia pakai kata pisteo, saudara-saudara. Artinya apa? Assurance, dijamin, ya, digaransi, saudara, ya, sesuatu yang memang pasti, saudara. Yesus katakan bahwa ketika kita punya iman seperti sebesar biji sesawi, maka kita bisa pindahkan gunung. Saudara, agar orang percaya punya iman, saudara, bagaimana dia bisa punya iman? Dia harus mau mendengarkan firman Kristus. Roma 10 mengatakan iman pisteo ini timbulnya dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Saudara, munculnya atau timbulnya iman dalam diri seseorang itu tidak secara instan, Bapak Ibu. Iman itu bukan dibeli di gereja, iman itu bukan dibeli di toko-toko buku rohani, bukan, saudara. Iman itu adalah satu proses yang terjadi bertahun-tahun, ya, proses yang cukup panjang, yang di dalamnya ada ketaatan dan kesetiaan seorang untuk mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang yang hanya mau mendengar firman Tuhan, tetapi enggan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen sekarang yang bisa dengan gampang mengakses, mendengar khotbah-khotbah di YouTube, di mana, saudara? Saudara bisa katakan di Instagram, saudara bisa baca banyak firman Tuhan, tetapi hanya sedikit orang yang memang benar-benar mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita mau dengar, tapi kita tidak mau melakukan, tetapi kita mau berharap mujizat Tuhan dinyatakan. Gak mungkin, saudara. Iman bisa muncul ketika kita dengan setia dan taat mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Jangankan melakukan firman Tuhan, baca firman saja kita nggak setia kok. Baca firman saja kita tidak setia. Mazmur 1 mengatakan begini, orang berbahagialah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tahu firman itu, Bapak Ibu. Kita tahu ayat itu. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, yang paling menarik yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Kita mau apa saja yang kita berbuat berhasil, tapi nggak setia, saudara, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Halo Bapak Ibu, baca firman tiap hari, setiap hari dikatakan. Daud mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita itu menuntun langkah kita setiap hari, maka dikatakan kaki, saudara. Saudara-saudara, setialah kita untuk mendengar, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Amin. Bagaimana kita bisa merasakan, mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Firman Tuhan, renungkan setiap hari, lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Saudara-saudara, manusia harus hidup menuruti keinginan Tuhan, bukan menuruti keinginan daging. Kalau kita menuruti keinginan daging kita, kita menjadi seterunya Allah, saudara. Roma 8 ayat 7. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita malas baca firman, betul nggak? Kita malas baca firman, itu ikutin keinginan daging. Aduh, capek banget sih. Tapi kalau kita baca Facebook, bisa sampai setengah jam, 1 jam kita baca. Betul apa benar? Facebook kita bisa baca setengah jam, 1 jam. Firman Tuhan suruh baca 15 menit aja, matanya kayaknya udah gini-gini.
Sepertinya Alkitab kita ini ada obat tidurnya. Saudara, keinginan daging, kalau kita turuti keinginan daging, maka kita menjadi seterunya Allah, saudara. Iman yang benar itu, saudara, bukanlah yang menuntut atau menjadikan Yesus Kristus sebagai objek yang terus-menerus kita perdayakan, yang memaksakan untuk memenuhi kehendak kita saja, saudara. Tetapi iman yang benar adalah melalui setiap persoalan apapun, kita menyadari bahwa Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam setiap peristiwa yang kita alami. Saudara, itulah iman yang benar. Makanya kalau kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan, miliki iman kepada Kristus Yesus. Dimulai dari mana? Disiplin rohani, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, tinggalkan cara-cara yang lama. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan tersebut sudah 12 tahun, Bapak Ibu. Dia mengalami penderitaan oleh karena penyakit pendarahan yang dialaminya. Saudara, kalau Markus pasal 5 ayat 26, saya katakan tadi, di sana dikatakan dia telah berulang-ulang, Bapak Ibu. Dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya uangnya sudah habis. Dia sudah bangkrut sebenarnya, Bapak Ibu. Habis-habisan. 12 tahun, saudara. Sama sekali nggak ada faedahnya. Malah keadaannya makin memburuk, saudara-saudara. Dia sudah datang ke dokter A, dia datang ke tabib B, dia sudah datang ke rumah sakit A, rumah sakit B, tapi tidak ada hasil yang baik, malah keadaannya semakin memburuk. Saudara, mungkin kita punya penyakit, kita bawa ke dokter A, bilangnya sakitnya ini, kemudian datang ke dokter B, bilang sakitnya berbeda lagi. Saudara, banyak diagnosa, habis uang kita, saudara. Perempuan ini sudah melakukan, dia sudah berupaya, saudara, habis-habisan. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia berani membuat gebrakan iman, langkah iman, saudara. Sesuatu yang di luar biasaan. Saudara, kalau dia biasanya berobat ke tabib, tentulah prosesnya adalah dia datang, dia dialog dengan tabib, lalu tabib kasih mantra-mantra atau kasih ramuan-ramuan, lalu paling tidak dia disembur, ya, begitu ya, sembuh atau bagaimana ya, tapi tidak sembuh juga, saudara. Tapi kali ini, saudara-saudara, apa yang dikatakan, saudara? Dia mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perhatikan, saudara. Dia tidak lagi memang berusaha untuk memang berbicara dengan Yesus, tapi dia yakin, saudara, gebrakan imannya, langkah imannya mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, kadang ini adalah hal yang sederhana, saudara. Tetapi ketika kita melangkah dengan iman, ketika kita meyakini sesuatu, melangkah mantap dengan iman, maka kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak Yairus pun mati, saudara. Yairus normatifnya sebagai orang tua, ketika dengar anaknya mati, apa yang dilakukan, saudara? Mungkin cara lama, dia pikir, ya dia harus kuburkan anaknya. Atau dia meratapi seperti yang dilakukan oleh orang-orang banyak, saudara, ketika Yesus datang, meratapi, ya. Tetapi apa yang dilakukan, saudara? Dia tidak datang dengan cara lama. Yairus pergi datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan satu keyakinan bahwa ada harapan dalam Tuhan. Dan Yesus datang dan kemudian membangkitkan anaknya. Saudara, ada hal yang mau saya coba jelaskan di sini, saudara. Dalam Matius pasal 9 ayat 24, ketika Yesus sampai di rumah Yairus, saudara, berkatalah ia ini Yesus. Dikatakan, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Saudara, bahasa Yunaninya dia pakai kata mati di sini, apotnesko, saudara. Ini artinya mati yang tidak bisa merespon lagi, lalu kehilangan hidup kekal. Ini sudah kehilangan harapan, tidak bisa lagi dibangkitkan, kira-kira begitu ya. Tidak ada lagi kehidupan yang kekal dalam diri dia. Dia sudah kehilangan, saudara. Dia mengalami yang namanya kematian kekal. Yang satu dia buat tidur, saudara. Tidur di sini dia pakai kata kateudo. Kateudo itu bisa tidur, tapi bisa juga dipakai untuk kata meninggal. Meninggal di sini disamakan dengan tidur, saudara. Saya merenungkan, saudara, bagaimana tidur bisa disamakan dengan meninggal, saudara. Adakah tidur yang seperti orang meninggal, saudara? Ada juga tidur yang sangat lelap sekali. Ya, ada orang yang katanya tidurnya kayak orang mati aja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus masuk kepada, dia mengatakan begini, kira-kira begini, kenapa orang ini mentertawakan dia? Jadi kira-kira Yesus bilang begini, kalau bahasa Indonesia mungkin begini ya, dia nggak mati, tapi dia meninggal. Kira-kira begitu, saudara. Orang aneh ini, orang nggak mati tapi meninggal, saudara.
Jadi dia nggak mati, tapi meninggal. Yesus mengatakan ini, dia tidak hilang kehidupan kekalnya, tetapi dia hanya tertidur sementara. Saudara, seringkali kita ini dikatakan kematian kita ini adalah tidur sementara, betul nggak? Makanya rest in peace, beristirahat dalam tenang, istirahat. Ya, kita istirahat sebentar, tapi nanti iman percaya kita mengatakan suatu waktu nanti kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah di sorga. Ini makanya disebutkan matinya atau meninggalnya itu kateudo, saudara. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, masih banyak orang-orang juga ketika menjadi orang Kristen, kita mengalami yang namanya tidur apotnesko, saudara. Kita mengalami kita mengatakan Kristen, tetapi kita mengalami kehilangan harapan. Kita putus asa, kita berjalan, kita ngaku sebagai orang Kristen, tapi wajah kita wajah yang tidak punya pengharapan, wajah yang penuh dengan duka cita, wajah yang penuh dengan keputusasaan, saudara. Saudara, kita masih hidup, tetapi sebenarnya kita sudah mati, apotnesko. Saudara, tetapi ada, saudara, orang Kristen yang kateudo, mati, suri, saudara. Kita meninggal tetapi masih bisa dibangkitkan di tangan Yesus. Ketika kita dihampiri Yesus, ketika Yesus masuk dalam hidup kita, dia mengenggam kita, saudara. Maka saudara, sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Kita bisa dibangkitkan kembali. Saudara, kita masih mungkin orang-orang Kristen yang mati. Apotnesko ini adalah ketika kita masih hidup dengan cara-cara yang lama, saudara. Kita masih hidup dengan cara-cara hidup yang lama. Kita masih orang Kristen, ngakunya Kristen, tapi masih simpan dendam, masih suka kata-katain orang, masih simpan banyak dosa. Tetapi kita masih tetap berharap bahwa kita dapat berkat yang berbeda dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam masa new normal saat ini, Bapak Ibu, bukan hanya secara jasmani kita perlu diperbaharui, Bapak Ibu, ya, tetapi juga secara rohani kita membutuhkan pembaharuan. Banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami saat ini, saudara-saudara, yang sebenarnya menuntut pembaharuan rohani kita. Banyak hal yang nggak bisa terjawab sampai saat ini. Yang namanya virus, saudara, itu mengalami yang perubahan, metamorfosa, terus berkembang. Virus itu terus berkembang. Hari ini kita mengalami yang namanya virus corona. Tapi beberapa waktu yang lalu kita tahu ada virus SARS, ya, dan itu juga memakan banyak nyawa, saudara. Kita nggak tahu 5 tahun lagi ada virus apa lagi, 10 tahun lagi ada virus apa lagi. Tapi saudara, yang saya mau katakan begini, setiap keadaan ini membawa kita bukan kepada pembaharuan jasmani saja, tetapi pembaharuan rohani, saudara. Bukan hanya tangan kita saja dalam era new normal ini, bukan hanya tangan kita saja yang perlu dicuci, tetapi hati kita, batin kita perlu juga dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Mulut kita yang diberi masker, bukan hanya menjaga supaya virus tidak masuk, saudara, tetapi juga supaya dijaga dari perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang fitnah, suka menggosip orang, bahkan suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan hanya imunitas tubuh kita yang perlu ditingkatkan, tetapi juga imunitas rohani kita perlu diperkuat supaya kita terhindar dari bahaya dosa. Saudara-saudara, hari-hari ini kita perlu masuk dalam new normal, saudara. Bukan hanya jasmani tetapi spiritual kita, rohani kita, Bapak Ibu. Kita dituntut untuk lebih lagi. Saudara-saudara, izinkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu supaya Tuhan bisa memperbarui kehidupanmu. Izinkan Tuhan menggenggam erat tanganmu seperti dia menggenggam erat tangan anak Yairus, supaya Tuhan bisa membangkitkan engkau dari keterpurukanmu, supaya Tuhan bisa membangunkan engkau dari tidur rohanimu, dari kelesuan hidupmu selama ini. Bangkitlah bersama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara engkau yang mengalami saat ini kecewa, sakit hati, putus asa. Saudara, percayalah, sepanjang kita mau datang kepada Tuhan, sepanjang kita masih memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, sepanjang kita mau terus memokuskan pandangan kita kepada Tuhan, menggenggam erat tangan Tuhan, Dia akan memulihkan hidupmu, saudara. Apa yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Berapa lama engkau mungkin sudah berdoa untuk bergumul untuk permohonanmu. Mungkin engkau merindukan keturunan, mungkin engkau merindukan pasangan hidup, mungkin engkau merindukan pemulihan. Saudara-saudara, tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan semuanya menjadi mungkin. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada
kembali meneguhkan, menguatkan kami. Bersama dengan Dikau, tak ada yang tak mungkin. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kuasa kami terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu melebihi apapun. Oleh karena itu kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya, berserah penuh hanya kepada Dikau ya Allah. Dan kami tahu ketika kami menggenggam tangan-Mu, ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami akan dibangkitkan kembali, dibangunkan dari tidur rohani kami yang berkepanjangan. Tuhan, tolong kami, umat-Mu di tempat ini. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh diteguhkan, dikuatkan, menjalani hidup kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.